kami dari Perhimpunan Bedah Plastik, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik atau PERAPI, yang bekerja sama dengan IKTEK, satu unit simulasi dan unit keterampilan klinis yang ada di bawah RSCM FKUI. Hari ini kita memiliki dua distinguished faculties, Dr. Lisa Hasibuan dan Dr. Iswinarno. Moderator pada sesi kali ini adalah Dr. Lisa Hasibuan. Saya berikan kesempatan mikrofon ini kepada Dr. Lisa. Dr. Lisa? Ya, terima kasih Dr. Teddy. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ruang virtual Jumpa Dokter Anda dengan topik penanganan awal luka bakar. Untuk mengisi waktu WFH di masa pandemi COVID ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa luka bakar adalah suatu trauma atau kecelakaan yang sangat sering kita jumpai di sekitar kita. Mulai dari yang paling sederhana, misalnya terciprat minyak panas buat ibu-ibu yang ada di dapur, yang bekerja di dapur masak ya. Kemudian sampai ketumpahan air panas barangkali ya. Atau sampai dengan yang berat, seperti misalnya kejadian kebakaran besar di suatu daerah atau perumahan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan salah seorang pakar luka bakar di Indonesia, yaitu Dr. Iswinarno Dosso Saputro, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan dari RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetik, yang juga adalah Kepala Departemen Bedah Plastik di FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Unit Luka Bakar di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pada acara ini kita akan sangat menghargai bila peserta webinar kali ini tidak mengambil gambar dari slide, karena beberapa foto atau video bisa mengandung suatu copyright. Kami juga ingin mengumumkan bahwa pembicara atau moderator pada acara ini tidak ada kepentingan atau tidak ada kepentingan finansial ya dari webinar ini. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan rundown acara, yaitu pada hari ini kita setelah saya sampaikan opening ini, nanti akan dengan paparan dari Dr. Iswinarno Dosso Saputro, kira-kira mungkin 30-40 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kira-kira 10-15 menit. Jadi kepada para peserta acara yang ingin menanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan pada link yang sudah disampaikan pada email jawaban, kemudian atau bisa juga masuk dari chat room yang ada di aplikasi yang berjalan ini. Tampaknya ada beberapa peserta kita yang mungkin dokter, bahkan mungkin dokter spesialis bedah plastik. Saya mohon maaf dulu sebelumnya kalau nanti sepanjang acara, karena ini diperuntukkan untuk awam, maka kita akan menggunakan bahasa yang bahasa untuk awam. Nanti langsung. Ya. Baik, saya kira tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan Dr. Iswinarno untuk menyampaikan lecture-nya. Saya ucapkan selamat mengikuti, selamat menyimak untuk seluruh peserta acara webinar ini. Silakan Dr. Iswinarno. Terima kasih Dr. Lisa sebagai moderator kali ini, dan selamat bertemu dengan saya para peserta webinar yang diselenggarakan oleh PERAPI, Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia, yang bekerja sama dengan IKTEK di bawah pimpinan Dr. Teddy. Terima kasih Dr. Teddy sudah memfasilitasi kita untuk bersama-sama berbagi ilmu dalam rangka untuk mengisi waktu work from home ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat.
Baik, saya akan tampilkan presentasi saya. Jadi saya ambil topik adalah penanganan awal apabila terjadi luka bakar di rumah. Jadi memang ini porsinya untuk porsi yang awam ya. Jadi bagi sejawat yang komunitas dokter mungkin ada yang mungkin sudah mendapat kuliah tentang luka bakar. Jadi bahasa nanti saya bahasa yang sangat awam mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mungkin kita bisa presentasi. Baik, perkenalkan saya Sunarno, tadi seperti dikenalkan oleh Dr. Lisa, saya kerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, khususnya berfokus di bagian luka bakar. Baik, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita oleh pemerintah dihimbau untuk yang zona merah kita untuk stay di rumah saja, ya. Untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya. Mungkin belanja juga dari rumah, ya. Sehingga segala sesuatu dapat mungkin kita kerjakan di rumah. Kalau nggak terpaksa sekali, ya nggak usah keluar dulu. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini meluas, ya. Dan jangka waktunya masih kita sudah sebulan lebih, jadi kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Jadi karena kita lama di rumah, tetap juga harus hati-hati di rumah ya, karena jangan sampai karena kelamaan di rumah sehingga kita jadi ceroboh ya. Karena dengan kecerobohan itu akan memicu terjadinya kecelakaan ya. Dan kecelakaan itu tidak hanya terjadi di jalan maupun di tempat kerja, di rumah juga mungkin banyak terjadi kecelakaan kecil, misalnya keiris atau pas goreng mungkin kecipratan minyaknya atau ketumpahan kopi mungkin pas diminum. Jadi kalau memang kira-kira kita bisa menangani luka yang ada di rumah, yang terjadi di rumah, ya kita tangani di rumah dengan sebaik-baiknya. Dan memang kalau dirasa sangat perlu, mungkin lukanya berat, baru dipikirkan untuk ke rumah sakit. Nah, luka bakar itu adalah salah satu bentuk trauma juga. Dari beberapa penelitian, ternyata bahwa luka bakar itu banyak terjadi di rumah. Ini dari Australia, dari baik pada anak-anak maupun pada dewasa, kejadian luka bakar lebih paling sering, 80% untuk anak-anak dan 56% untuk dewasa itu terjadi di rumah. Jadi kita bisa bayangkan betapa di rumah ini kalau tidak hati-hati ya cukup mengkhawatirkan juga. Di American Bar Association juga yang penelitiannya 60% kejadian luka bakar itu terjadi di rumah. Jadi tetap kita harus hati-hati meskipun kita di rumah. Luka bakar ini suatu bentuk trauma. Artinya bahwa luka bakar bukan suatu kelainan bawaan, bukan suatu kelainan generasi. Jadi misalnya kalau sudah tua terjadi luka bakar gitu, bukan ya. Jadi luka bakar itu karena trauma. Trauma biasanya karena kecerobohan atau ketidaksengajaan, sehingga yang sebelumnya tidak terjadi apa-apa terjadi luka. Biasanya trauma terjadi karena kecerobohan atau ketidaksengajaan tadi ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita antisipasi, bisa kita cegah dengan berhati-hati, dengan selalu teliti dan melakukan segala sesuatu. Luka bakar kita ketahui banyak penyebabnya ya. Bisa disebabkan oleh air panas, uap atau minyak panas,
bisa disebabkan oleh listrik atau bahan kimia. Nah, ini luka listrik namanya luka bakar juga. Luka karena air disebut juga luka bakar. Jadi kalau di dunia masak luka dengan air disebut rebus kan rebus. Kalau ayam digoreng ya ayam goreng gitu. Nah, kalau di luka ini semua baik karena gorengan, karena rebusan, karena bakaran, namanya semua lukanya luka bakar karena manifestasi yang terjadi itu sama ya. Apa yang terjadi apabila kita terkena luka bakar, maka terjadi kerusakan pada kulit tersebut. Kerusakan baik itu fungsi maupun anatominya akan rusak ya. Sehingga akan mempengaruhi sistem tubuh secara keseluruhan apabila luas. Ya, ini kita lihat ya, biasanya api yang sering terjadi di rumah tangga, air panas, ya, atau kesetrum, ya, kesetrum listrik ini biasanya anak-anak ya. Bahan kimia juga sering terjadi pada rumah tangga, biasanya alat-alat bahan-bahan yang untuk membersihkan toilet, ya, porstek, atau sebagainya, yang bersifat asam maupun bersifat basah, ini juga bisa menimbulkan kondisi luka yang disebut juga luka bakar. Ya. Jadi pemakaiannya kalau tidak sesuai dengan petunjuknya akan membahayakan, merusak kulit dan menimbulkan luka bakar. Ini beberapa contoh dari bahan-bahan kimia yang sering ada di rumah, ya. Ada porstek untuk membersihkan toilet dan sebagainya. Nah, kebakaran atau luka bakar yang terjadi tadi bisa mengenai siapa saja, ya. Baik itu anak kecil, ya, bayi-bayi maupun orang dewasa. Mungkin asisten rumah tangga kita yang sedang masak tidak sengaja kesenggol minyak yang sedang menggoreng bisa menumpah ini. Pengalaman saya dulu pernah asisten rumah tangga yang kesiram minyak. Dan bisa terjadi kapan saja, ya. Bisa malam hari, bisa pagi hari, bisa siang hari. Kadang-kadang yang sering terjadi di kompor, di tempat yang tutup dapur, nyalain kompor kemudian meledak. Nah, itu sering terjadi sehingga harus hati-hati meskipun tetap di rumah. Dan selanjutnya, bagaimana prognosis pasien luka bakar tersebut? Apa saja yang mempengaruhi luka bakar? Luka bakar itu dipengaruhi oleh luas luka bakarnya, kemudian kedalaman dari luka, kemudian komorbid. Komorbid ini misalnya pasti sebelumnya memiliki penyakit tertentu, misalnya diabetes, penyakit asma, penyakit yang lain, ini akan memperjelek prognosis pasien luka bakar tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pertolongan awal yang diberikan. Nah, ini di sini pentingnya kita di rumah, pertolongan awal biasanya yang di rumah ini sangat menentukan untuk prognosisnya, biar lukanya tidak lebih berat daripada yang harusnya. Baik, kita bahas satu persatu mengenai luas luka bakar. Ya. Cara untuk menghitung luas luka bakar itu banyak metode. Salah satunya adalah metode 9. Ya. Jadi badan dibagi dalam 9 bagian, kepala 9, kemudian tangan 9, bagian dada depan 9, bawah 9, kaki depan 9. Untuk memudahkan penghitungan, kita bisa satu telapak tangan penderita itu 1%. Ya. Jadi untuk mempermudah penghitungan luas luka bakar. Perhitungan luas ini penting untuk menentukan apakah kita bisa merawat pasien ini di rumah sendiri atau harus ke rumah sakit. Biasanya untuk pasien dengan luas luka bakar lebih dari 10%, saya anjurkan untuk
dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan dokter lebih lanjut. Karena yang lebih dari 10% biasanya sudah terjadi gangguan keseimbangan dari cairan tubuh, sehingga perlu mendapatkan infus, mendapatkan terapi yang lebih optimal. Dan kedalaman, ya, kedalaman luka bakar ada banyak teori juga, tapi saya pakai yang mudah aja. Ini dibagi menjadi 3 saja, yaitu luka bakar yang grade 1, grade 2, dan grade 3. Grade 1 ini hanya kemerahan saja. Seperti kalau kita berjemur matahari, kemudian berubah warna. Ya. Zaman pandemi ini kita dianjurkan untuk berjemur jam 11 siang, ya. 10 menit, 20 menit. Nah, itu bisa, kalau kulit sensitif bisa terjadi luka bakar grade 1, ya. Jadi berubah jadi merah, jadi terbit, gatal, sakit, gitu ya. Itu grade 1. Tapi tidak ada perubahan dari struktur anatomi kulit. Jadi hanya kemerahan saja di daerah sini. Kemudian grade 2. Ya. Grade 2 ini biasanya sudah mulai terjadi kerusakan. Biasanya ditandai dengan adanya munculnya blister. Blister itu bunda yang melepuh. Kemudian yang grade lebih dalam lagi, grade 3. Ini biasanya sudah sampai hitam, putih, pucat, gitu ya. Nah, grade 2 ini biasanya kalau tadi siram air panas yang suhu di atas 60 derajat itu sudah menimbulkan grade 2. Kalau di atas 70 derajat dalam waktu 10 detik bisa menimbulkan grade 3. Jadi kedalaman luka bakar ini ditentukan oleh berapa derajat panas yang sumber panas yang mengenai berapa lama dia terkena. Itu misalnya pas mandi bisa panas karena tidak mencampur air panas dengan begini, itu bukan luka bakar. Nah, itu berbeda kedalamannya dengan luka bakar kalau misalnya tercelup, misalnya lagi masak, kepleset, terus siram air panas, terus kita lama akan lebih dalam. Jadi tergantung dari berapa derajat panasnya yang menimpa kulit kita, berapa lama menimpa. Demikian juga bahan kimia yang mengenai konsentrasi juga bukan dalam. Nah, secara skema jadi kulit epidermis biasanya hanya mengenai daerah sini saja, hanya kemerahan saja. Ya. Nah, kalau kedua ini biasanya sudah mulai timbul bulan sudah mulai terkelupasnya, ya, sehingga terpisah dari dermis. Kemudian grade 3 ini biasanya kalau sudah sampai di otot, di lemak. Kalau kita lihat bahwa di dermis ini masih banyak epitel-epitelnya di permukaan, dermis yang superficial, dermis yang dalam. Nah, ini menjawab pertanyaan kalau luka yang grade 2 atau grade 1 bisa sembuh dengan baik tanpa memerlukan operasi. Ini karena penjelasannya bahwa di dermis ini masih banyak calon-calon bakal kulit. Ya. Nah, kalau lukanya dalam, bakal kulitnya sudah nggak ada, epitelnya nggak ada. Jadi luka itu dinyatakan sembuh kalau dia sudah ketutup epitel. Ini epitel. Kita lihat kalau lukanya dalam, kedua yang dalam atau ketiga nggak ada calon kulitnya, bukan lukanya nggak akan bisa sembuh, harus dilakukan operasi, ambil kulit diambilkan kulit lain untuk ditanamkan di sini. Ini contoh ya, contoh ini kena luka bakar air ya, panas. Ini grade 2 ya, ini grade 1 hanya merah saja. Struktur anatomi fungsi. Kalau ini sudah terjadi kerusakan, kita lihat epitelnya sudah terkelupas, ada cairan yang keluar, gula. Ini kalau sedikit, ini di kaki juga siram air panas. Ini tanda kedua. Di grade 3 biasanya
sampai hitam gini ya, kena listrik biasanya. Ketiga, kena air panas juga. Ya, kalau air panas, sama airnya sangat panas, bisa terjadi campuran antara kedua yang pasien dan campur-campurnya. Mohon maaf, ini gambarnya terlalu mengerikan. Tapi ya, hanya itu ada saja. Nah, ini juga api panas ya, grade 3 biasanya sampai puncak ini. Ini kalau sudah seperti ini, nah, ini harus dibawa ke rumah. Segera dibawa ke rumah sakit, menemui dokter tersebut untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Sebagaimana awal pada pasien apabila terkena luka bakar di rumah, yang paling penting adalah prosesnya dihentikan dulu. Jadi kalau misalnya ada pakaian dibakar, misalnya gitu, pakaiannya dilepas ya, tidak usah panik, jangan lari-lari. Kalau lari-lari panik nanti apinya tambah besar. Ya. Harus dilakukan nantinya berguling-guling saja, atau kalau nggak pakai handuk lebar itu basahi, ditutupkan, diselimutkan, menghentikan proses berdarah. Kalau lukanya misalnya kena air panas, siram, yang kecil-kecil mungkin bisa dengan mendinginkan luka tersebut. Mendinginkan dengan cukup dengan air yang mengalir. Cukup dengan air yang mengalir. Kemudian jangan es ya, jangan pakai air es. Suhu yang normal saja, suhu ruangan ya, bisa dilakukan selama 20 menit. Tapi kalau kejadiannya sudah lebih dari 3 jam, mungkin kurang efektif. Tapi jadi ini ada efektif terjadi, kemudian kita alir air. Ini tujuannya untuk menghentikan proses kerja yang tidak pidana. Jadi kalau tadi harusnya grade 2 yang superficial, dengan tidak menginginkan dia stop di situ, tidak terus menjadi grade 2 yang dalam atau menjadi yang menjadi grade 3. Kemudian kalau ada perhiasan kita lepas semua ya, dilepas semua, bersihkan lukanya, kemudian ditutup. Ini penanganan awalnya. Jadi sekali lagi kalau ada kejadian di rumah, hentikan proses. Kalau misalnya dia kena listrik, jangan langsung pegang penderitanya, tapi cabut dulu pusat listriknya ya, yang kabel-kabelnya di stop dulu aliran listrik. Kalau dia kena panas atau kena minyak goreng misalnya gitu, airi yang kena dengan air, bisa air biasa, air selama lebih kurang 20 menit, tidak usah dikasih esnya ya. Juga sering ya, olesin odol jangan ya, odol atau kecap jangan dioles-oleskan di sana. Kemudian bagaimana untuk gulanya atau lepuknya itu tadi ya, ada banyak kontroversi memang, tapi saya sarankan tidak usah dipindah dulu, biar nanti kalau ketemu dokter biar pecah dirawat, nanti kadang-kadang bisa pecah sendiri berkali-kali. Nah, apa penyebab tersering kebakaran di rumah yang tadi saya sampaikan? Yang paling banyak api ya, dari kompor, terutama kompor gas ya. Tapi pada waktu konversi dulu dari minyak tanah ke tabung gas, banyak sekali, karena belum ngerti tanda-tanda kebocoran dari gas bagaimana, sehingga kalau pecah dinyalakan kompornya bisa langsung meledak. Listrik juga sering, lilin biasanya kelupaan, tinggal tidur lilinnya, kemudian tumpah, membakar kasur dan sebagainya. Ini juga sering, air panasnya dulu yang ditaruh di ember, karena sering nanti sudah ngajak air panas di ember, ada telepon, kita tinggal, kita lupa, kemudian langsung disiramkan ke badan kita, bisa menimbulkan
Jadi kalau mau mandi dengan air panas, yang ditaruh air dinginnya dulu, jangan air panas. Ya, kalau luka-luka kenanya paling lebih dingin, enggak menimbulkan luka bakar. Wah, ini sering juga terjadi pada rumah, terutama biasanya kalau pas mau ada acara misalnya mantenan atau acara-acara kenduri, itu biasanya kalau orang-orang masak di rumah dengan kuali yang besar, anak-anak lari sekitarnya terpeleset masuk dalam wah dan sebagainya, sering terjadi. Kemudian bahan kimia beberapa juga sering, karena biasanya sedikit air aqua, jadi bahan-bahan kimia yang dimasukkan dalam botol aqua, disimpan dalam lemari es, dikira air dingin, langsung minum, bahaya juga sering terjadi. Ya. Yang lilin, bagaimana mencegah agar nggak terjadi kebakaran? Jangan tinggalkan kalau mau keluar, makan lilinnya itu ya, mending dimatikan, nanti kalau mau masuk dinyalakan lagi, jangan ditinggal menyala. Meskipun mungkin cuma sebentar ya, pas ada telepon itu jadi aku naik meja tumpah mengenai korden cetak, jangan miring-miring, nanti kalau miring gampang tumpah. Nah, ini dengan alasnya yang kertas juga memudahkan untuk terbakar. Cari tempat yang tidak mudah terbakar, bawahnya kaca dan sebagainya ya. Dari permukaan dan ini juga jangan lilin ya mencair, kita seringnya jangan tertutup, kalau tertutup nanti gas yang ada itu bisa terbakar kalau kita menyalakan apinya. Jangan mengisi minyak atau mengganti gas, apinya menyala. Jadi kalau mau ganti ya dimatikan kompornya baru diganti. Memang agak lebih lama waktunya, tapi lebih aman. Hati-hati kalau memindah dan memegang panci panas. Pilih lantai dapur yang tidak licin. Hati-hati, sering dipel dapurnya, jangan dibiarkan. Misalnya ada tumpahan minyak, ada tumpahan mentega ya, di lantai dapur, segera dibersihkan ya. Dengan tunggu nanti keburu pleset. Untuk listrik ya, kita lihat gunakan alat-alat listrik yang sesuai petunjuk ya, seperti ini terlalu banyak tancapannya, tancapan macam-macam ini, bebannya berlebihan, kemungkinan bisa potensi menimbulkan kebakaran. Jangan letakkan kabel di bawah karpet, di tempat pintu lalang orang masuk. Kalau mau pergi matikan listrik ini ya. Dan ini sering anak-anak ya, kalau ada kabel colok ini ditutup saja. Kalau ada anak kecil mungkin lebih aman. Sekarang ini perawatan lukanya ya. Perawatan luka yang penting seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Apapun luka bakarnya, bilas dulu dengan air mengalir ya. Cukup air mengalir dari keran bisa ya. Selama 20 menit cukup ya. Tidak perlu es ya. Setelah bersih, keringkan, bisa dibersihkan lagi dengan antiseptik ya. Antiseptik bisa pakai kloretidin ini ya, kloretidin. Mohon maaf ini saya pakai ada mereknya, tidak ada kepentingan apa-apa ya. Ini hanya karena yang ada di dekat saya. Atau pakai saplon. Kalau saplon ini masih pekat, jadi tetap harus diencerkan. Encarannya biasanya antara 1 banding 30.
dibilaskan di tempat yang terluka tadi. Ini ada juga antiseptik yang dari pasaran. Kemudian kalau ada yang bulas itu bisa dipertahankan. Buangnya pakai steril, bisa nanti kalau belum punya gunting untuk ini beli di toko-toko alat kedokteran banyak gunting sama pinsetnya. Rasain kering, nah, dengan menggunakan alkohol ini. Biar nggak lengket bukannya kalau biasanya kalau cuma pakai kasa saja ditempelkan 2-3 hari lengket itu akan sakit di kupasnya. Maka dari lengket boleh dipakai tool ya, macam-macam ini ada Serian tool, ada Sofra tool, ada Partigas, banyak di apotek ya. Kalau di kotak P3K-nya belum tersedia, mungkin bisa nyetok 1 atau 2 gitu ya. Dan untuk mencegah hal biasa digunakan adalah silver sulfadiazin. Kalau di pasaran, mohon maaf Dokter Sunarno. Ya. Tadi suaranya agak hilang timbul, jadi mungkin minta tolong agak lambat bicaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pada luka tadi bisa dioleskan krim ya. Krim yang ada di pasaran ini hanya untuk luka bakar ya. Ini kalau di kotak P3K-nya belum ada, boleh beli apotek ditaruh di kotak luka bakar. Bentuknya seperti ini kecil, ya banyak tersedia ini. Kalau misalnya ini bisa. Kemudian setelah dikasih krim tadi bisa ditutup dengan kasa steril ya, 4 lapis. Kemudian kalau saya biasanya saya tutup pakai elastik bandit sehingga kita bisa beraktivitas, bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Boleh. Atau kalau mau biasa untuk mandi ya bisa ditutup pakai yang ada plastik transparan dressing sebelahnya ya. Nah ini saya punyanya di rumah set ini, kan banyak mereknya ya. Setelah 4-5 hari ya. Jadi kita ganti. Terutama kalau basah, baru 2 hari basah, bau ya bisa diganti. Tapi kalau masih kering mungkin bisa ditunggu sampai 5 hari. Kemudian bisa pakai minum ya, minum pereda rasa sakit karena luka bakar biasanya ada nyeri-nyerinya, bisa minum pereda rasa sakit. Nah ini contoh tadi luka bakar ada melepuh ya, dan kita bisa gunting ya, jadi pakai gunting ini sama pinset ya. Bisa beli di toko kedokteran nih, kalau sekarang belum punya ya bisa beli. Bisa disimpan di kotak P3K, bisa disterilkan dengan dicelup pakai air panas atau apa ya. Ini setelah dibersihkan, jadi sebelumnya tadi dibersihkan sekitarnya pakai antiseptiknya, cat safflon, chlorhexidin bisa tadi ya. Setelah bersih, kita buang kulit yang tidak yang mati ini, jaringan operator boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita tutup, kita pakai elastik bandit. Ini kalau lukanya agak luas ya, besar gini kita bisa bersihkan, tapi biasanya kalau seperti ini ya mungkin bawa ke rumah sakit biar ditangani dokter ya. Ini hanya sekedar menunjukkan apa yang akan dilakukan nanti kalau di rumah sakit. Kita akan bersihkan, kemudian dikasih krim tadi, pakai kapas yang panjang, mungkin kasa gulung lebar ya, dan pakai plastik bandit. Nah, kapan pasien luka bakar harus di rumah sakit?
Ya. Tadi saya bilang kalau luasnya lebih dari 10%, ya, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Ya. Cara menghitung luas tadi adalah satu telapak tangan penderita 1%. Ya. Kemudian kalau luka bakarnya 5%, tapi ketiga yang dalam tadi, ya juga segera di rumah sakit. Atau luka bakar yang disertai dengan kehamilan, ya, luka bakar yang terjadi pada orang yang sangat usia lanjut atau masih sangat muda, ya, umur 1 tahun, nah, segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Ya. Atau luka-luka yang di daerah wajah, di daerah tangan maupun di daerah sendi-sendi yang besar, ya. Ini juga sebaiknya setelah ditangani awal di rumah sakit, di rumah bisa dilanjutkan penanganannya di rumah sakit, ya. Jadi tidak usah panik, bisa dirawat dulu. Nah, ini contoh luka bakar yang ketiga, ya, yang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi meskipun luasnya hanya sedikit, hanya tangan saja, hanya kaki saja, tapi karena listrik, ya, karena biat kimia, ya. Nah, ini karena anak kecil, ya, panas, harus segera dibawa ke rumah sakit, konsultan ke spesialis bedah plastik untuk ditangani dengan lebih lanjut. Nah, apabila kita ngerawat sendiri di rumah tadi, kapan kita harus ke rumah sakit, ya? Apabila dalam perawatan kita tadi tidak belum membaik, setelah 5 hari diganti, balutnya masih jelek, ya, lukanya masih banyak hijau, masih kuning, masih bau gitu, ya, lalu bawa ke rumah sakit. Ya. Atau dalam perawatan tambah nyeri, mungkin tangannya jadi tambah nggak bisa digerakkan, nyeri, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Atau di daerah yang luka bakar itu mengalami bengkak besar gitu, ya, itu juga segera dibawa ke rumah sakit. Atau badan menjadi panas, menggigil, ya, meskipun mungkin lukanya hanya sedikit, ya, tapi bisa juga berpengaruh pada suhu badan, mungkin ada infeksi dan sebagainya, sehingga salah satu tanda adalah dengan kenaikan suhu badan. Ini mungkin perlu ditangani di rumah sakit. Ya. Atau kencingnya menjadi sedikit pekat, ya, ini tanda bahwa terjadi kekurangan cairan di dalam tubuhnya, dehidrasi, ya, intrasel, intravaskuler, ya, sehingga ini harus dibawa ke rumah sakit juga untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Ya. Dan badannya menjadi lemas, bergairah gitu, ya, atau kesadarannya menurun, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi dari uraian atas bisa saya ambil resumenya bahwa selama pandemi ini kita diharapkan dihimbau untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, tapi tetap harus hati-hati, waspada, ya, karena ingat tadi bahwa kecelakaan, terutama luka bakar, sering terjadi di rumah. 60% untuk Amerika, untuk Australia tadi sampai 50, ya, 80%. Ya. Dan diingat bahwa luka bakar adalah kejadian yang sebenarnya bisa dicegah. Ya. Bisa dicegah. Jadi luka bakar itu karena trauma, bukan karena keturunannya. Jadi luka bakar bukan karena penyakit bawaan, bukan karena penyakit menular, ya, langganya kebakaran, kita kebakaran bukan, tapi ini murni karena trauma. Trauma berarti bisa dicegah kalau kita berhati-hati. Penanganan yang baik di awal kejadian ini akan mencegah kerusakan yang lebih berat, ya. Jadi menghentikan prosesnya, ya, dengan mencegah infeksi dan sebagainya. Apabila luka bakarnya cukup luas, di atas 10%, segera ke rumah sakit. Nah, cara menghitung luas luka. Kemudian yang tidak kalah penting, saran ini tambahkan dalam kotak P3 Anda obat-obatan untuk luka bakar. Baik, Dr. Lisa, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada diskusi, kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Dr. Sunarno
Para peserta webinar sekalian, mohon maaf tadi mungkin ada yang dalam sambungan internet, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Isinarno bisa ditangkap ya melalui slide yang ditampilkan. Baik, terima kasih Dr. Isinarno. Ini kita sudah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Yang pertama datang dari dari Ibu Agustini yang punya 2 pertanyaan. Sebentar. Pertama, apakah gula sebaiknya dipecahkan dan dibersihkan semua atapnya atau the roofing, atau lebih baik diaspirasi menggunakan spade, atau dibiarkan saja bila gulanya kecil? Itu pertanyaan pertama. Barangkali Dr. Isinarno mau dijawab dulu, apakah mau langsung kedua? Saya kira satu-satu ya kita jawab ya. Baik, untuk gula itu kalau kira-kira masih utuh ya dipertahankan tidak apa-apa, tapi tetap harus dibersihkan di sekitar-sekitarnya. Karena ada penelitian yang mengatakan setelah gula diaspirasi setelah 24 jam ternyata ada kuman-kuman yang harusnya tidak patogen, tidak membahayakan, bisa masuk ke dalam cairan dalam gula tersebut sehingga berubah sifat menjadi kuman yang patogen, yang bisa menimbulkan infeksi. Jadi untuk tahap pertama mungkin bisa dibiarkan saja, tapi tetap dengan sekitar lukanya dibersihkan ya dengan pakai antiseptik tadi. Nah, kalau mau diaspirasi itu mungkin dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, karena harus menggunakan jarum yang steril ya. Kalau memang memungkinkan, mungkin ada tenaga kesehatan di tempat Anda, bisa dilakukan aspirasi. Untuk luka epitel yang terlepas tadi sementara sebagai penutup luka itu. Atau kalau misalnya sudah terpecah gulanya, nah itu sebaiknya dibersihkan saja, diambil, karena itu gula yang pecah itu merupakan kulit yang mati. Kulit yang mati itu sumber infeksi, jadi harus dibersihkan. Tapi tetap membersihkannya juga menggunakan gunting yang steril ya, atau kalau enggak bisa dibersihkan pakai kasa yang steril, bisa kita gosok gitu untuk melepaskan kulit-kulit yang terlepas tadi. Kemudian kita bisa menggunakan krim atau tule tadi untuk menutup luka untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi ketiga-tiganya ini memungkinkan dilakukan, mau dibiarkan boleh kalau gulanya kecil ya dan tidak mempunyai peralatan yang memadai, saya tidak punya sepet, tidak punya gunting yang steril. Kalau mau diaspirasi silahkan, asal dilakukan oleh tenaga kesehatan mungkin ya, dan ada jarum steril di sana. Kalau gulanya sudah pecah ya harus kita buang kulitnya tersebut karena itu merupakan sumber infeksi. Demikian mungkin Dr. Lisa yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Dr. Isinarno. Ini pertanyaan kedua ini ada beberapa peserta yang menanyakan ya, bagaimana penggunaan bioplasenton? Efektif tidak pada luka bakar grade 2 ke atas? Terus kapan kita pakai bioplasenton, kapan kita pakai burnasin? Kemudian juga ada pertanyaan, boleh nggak lukanya dibasahin dulu kalau mau ganti balutan, pakai NaCl supaya tidak lengket? Ya, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip ya. Silakan barangkali dokter, ini pertanyaannya banyak sekali, pertanyaan kelihatannya cukup banyak pertanyaan. Silakan Dr. Isinarno barangkali singkat saja supaya kita bisa mengakomodir banyak pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Ya, bioplasenton dulu awalnya adalah ekstrak dari plasenta, jadi tapi sekarang kayaknya sudah ada penambahan bahan tertentu ya, sehingga tidak murni lagi, dan itu saya kira bisa dipakai itu untuk
mendinginkan luka juga. Saya pernah lihat juga fungsinya dengan ada antiseptiknya juga. Jadi untuk luka bakar grade 2 yang superficial ya, bukan justru yang dalam. Jadi grade 2 tapi yang superficial bisa digunakan itu ya. Kalau untuk yang dalam mungkin pakai yang mengandung antiseptik yang lebih kuat, antibakterial, mungkin bisa pakai gentamisin atau pakai sulfosbadiasin yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk yang kedua tadi apa contohnya saya? Tadi itu boleh dibasahi ya, dibasahi. Boleh dibasahi ya, katanya. Ya, boleh dibasahi kalau lukanya kering ya, kasa yang nempel itu kering, kita basahin dulu. Itu memang untuk biar enggak nyeri kalau dilepas, dan kalau toh ada epitel-epitel yang sudah nempel tidak terbawa oleh kasa yang ada ya. Biasanya salah satu trik untuk biar nggak lengket yaitu tadi dikasih tempelkan tulle di sana, samping berfungsi sebagai antibakteri jika dia mengandung parafin sehingga lukanya nanti nggak lengket dengan kasanya, tapi bisa dibasahi. Tapi pakai yang air steril ya, bisa NaCl atau water steril. Ya, ini ada pertanyaan juga, kenapa sih nggak boleh diolesi odol atau kecap? Boleh nggak kalau dikasih hand body atau lidah buaya? Ya, apakah akan memperparah atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi kecap maupun odol itu nanti kecap kan kita nggak tahu juga steril apa tidak ya. Jadi lebih baik jangan dioleskan karena itu akan mengganggu nanti untuk penentuan lukanya ya. Jadi akan lebih baik dengan krim yang disebutkan antibakterinya. Jadi kecap maupun odol itu tidak ada antibakterinya, sehingga nanti kalau terjadi perubahan warna, mungkin lukanya berubah menjadi infeksi atau apa, kita tidak ngerti, tidak bisa diketahui warnanya. Kemudian kita juga tidak memastikan kebersihan atau kesterilan dari kecap maupun odol tersebut. Ya. Memang kalau terasa biasanya para yang menggunakan odol itu merasa lebih dingin ya. Nah ini sebenarnya dengan menggunakan sulfosbadiasin itu warnanya juga hampir sama dengan odol tadi. Nah itu juga dingin. Jadi saya sarankan lebih baik pakai sulfosbadiasin atau mungkin gentamisin ya, bisa pakai. Untuk hand body nah itu saya belum ada pengalaman, tapi sebaiknya tidak usah karena biasanya ada ya tertentu yang menghambat untuk keratinositnya tumbuh sehingga menghambat penyembuhan lukanya nanti ya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Odol itu memberi kesan dingin, tetapi sebenarnya dia itu memberi efek yang nggak baik untuk lukanya, yaitu dia menyebabkan karena ada minnya, itu ada vasokonstriktor namanya. Itu akan menyebabkan luka lebih dalam. Jadi tolong jangan pakai odol, karena odol itu tidak memberi efek yang baik. Kalau mau diolesin lidah buaya, ya mungkin itu lebih baik, karena itu efeknya cuma mendinginkan. Ya. Kan tadi prinsipnya Dr. Iswinarno mengatakan stop proses pembakarannya, kemudian dinginkan lukanya. Lidah buaya ada penelitiannya bisa mendinginkan, ya, tapi itu bukan terapi utama, ya. Baik, ini juga ada yang nanya boleh nggak pakai madu, katanya Dokter Is. Madu. Terus bagaimana kalau kecipratan minyak panas, ngilangin minyak panas yang nempel di kulit yang terbakar, bagaimana? Ya, Dokter Is, apakah bisa ditangkap pertanyaannya? Yang minyak panas ya, cukup. Nah, kebetulan kemarin membantu saya pas masak goreng itu kecipratan. Jadi goreng juga harus hati-hati.
kok meledos. Jadi padahal ikannya sama. Jadi ada ikan yang bisa digoreng terus meledos sehingga minyaknya mengenai muka ya. Itu bisa terjadi gitu. Jadi mungkin kalau mau goreng pakai face shield aja lebih aman. Jadi tetap kalau memang nggak bisa dialiri pakai air mengalir, ya pakai tadi bisa pakai handuk dingin ya, handuk dikasih air dingin ditempelkan gitu, atau mungkin pakai kapas yang didinginkan kasih air ditempelkan selama 20 menit untuk menghentikan proses. Kemudian untuk madu karena dia fungsinya adalah untuk menjaga tersebut. Ya, tapi untuk luka bakar sebaiknya tidak ada yang Mohon maaf, suaranya terputus. Dr. Isnarno. Halo. Bisa minta tolong, Andreas? Sudah. Dr. Isnarno bisa bicara, Dok? Ya, halo? Iya. Di-unmute saya. Ya. Tadi agak terputus, Dr. Is. Bisa dilanjutkan, silakan. Tadi sampai yang madu ya, madu. Madu biasanya memang sering dipakai untuk luka-luka kronis karena dia fungsinya menjaga kelembaban ya. Jadi banyak fungsinya sebagai moist. Memang ada beberapa penelitian yang dibilang akan merangsang penyembuhan luka ya. Tapi untuk luka bakar masih belum disarankan, jadi beberapa literatur masih belum ada penelitian yang menggunakan madu tersebut. Sebaiknya jangan digunakan dulu. Ya. Mungkin Dr. Risa punya pengalaman pakai madu. Ya, mungkin pertama saya ingin ulangi lagi, mungkin tadi agak terputus ketika Dr. Iswinarno menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan minyak panas yang menempel di kulit ya. Jadi tadi perlu saya ulangi bahwa dialiri dengan air mengalir saja. Sebenarnya gampang Bapak Ibu, pakai air keran saja dialiri selama 20 menit ya. Supaya kita mendinginkan sekaligus menghilangkan bekas-bekas minyak yang menempel di kulit ya. Itu yang sudah terbukti akan membantu mengurangi kedalaman dari luka bakarnya ya. Air mengalir selama 20 menit ya Bu, jadi langsung saja begitu kena langsung nyalain keran, taruh tangannya di bawah keran selama 20 menit. Tadi mengenai madu itu sebenarnya memang bagus untuk luka karena dia punya properti antiseptik ya, kemudian juga ada antiinflamasi. Jadi sebagai penanganan awal untuk luka bakar, kalau kebetulan yang ada madu ya bolehlah, tapi itu bukan terapi definitif untuk luka bakarnya. Baik, silakan. Apakah ini ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau menanyakan secara langsung barangkali? Alhamdulillah ini pesertanya cukup banyak, 228 peserta ya. Ini ada lagi pertanyaan banyak sekali sebenarnya Dr. Is. Mana yang lebih berat? Dari Septin. Ingrid, silakan. Silakan Ingrid. Ya, selamat siang. Bisa tolong di-unmute. Selamat siang, Dr. Is dan Dr. Lisa. Perkenalkan, saya Ingrid dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Ingin menanyakan untuk obat yang bisa dikasih di rumah yang biasanya diresepkan itu ada bioplasenton dan mebo. Apakah itu ada ngefeknya dokter untuk diberikan pada pasien-pasien yang derajat 1 atau derajat 2 superfisial yang nggak sampai 10%? Itu apakah bisa kami sarankan ke pasien-pasien untuk pakai perawatan di rumah untuk pakai salep itu, dokter? Terima kasih, Dok.
Silakan Dr. Is, barangkali bisa langsung ditanggapi saja. Ya, secara prinsip untuk MEBO maupun satunya lagi apa? Bioplasenton, dokter. Bioplasenton. Ya, bisa dipakai itu untuk luka bakar tahap awal ya, untuk penanganan awal. Karena sifatnya yang tadi seperti Dr. Lisa bilang, dia sampai dinginkan, moist ya. Tapi untuk luka bakar yang superficial ya, yang satu atau dua yang tidak terjadi kerusakan kulit yang lain. Beberapa pejabat juga menggunakan itu. Jadi MEBO ataupun bioplasenton, saya lebih rekomen MEBO, tapi itu untuk luka bakar yang dangkal ya, sampai grade 2A saja. Kalau yang lebih dalam dia nggak bisa. Iya, dokter. Terima Silakan, kasih, apakah dok. ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih, Ingrid. Ini ada lagi pertanyaan, Dr. Ino. Mana yang lebih berat? Apakah berdasarkan TBSA atau berdasarkan kedalaman? Apakah lebih berat yang TBSA lebih dari 10% kedalaman grade 2 atau TBSA kurang dari 10% tapi full thickness? Ini pertanyaan dari Tin Mauludiana. Jadi begini ya, kalau tadi di layar sudah saya jelaskan, kalau luka bakarnya full 5% aja itu sudah harus ke rumah sakit ya. Kalau luka bakarnya grade 2 setelah 10% di atas baru disarankan untuk ke rumah sakit. Tapi misalnya kurang dari itu juga nggak apa-apa sih ke rumah sakit. Kenapa kok terjadi demikian? Karena pada luka bakar di atas 10% kan terjadi pengeluaran cairan di dalam pembuluh darah, sehingga cairan di dalam pembuluh darah ini berkurang. Itu bisa menimbulkan dehidrasi, shock ya, sehingga tadi manifestasinya kencingnya jadi sedikit, kental ya. Itu kalau dibiarkan nanti bisa terjadi kerusakan pada ginjal. Tapi luka yang full thickness itu problemnya lebih ke jaringannya lebih banyak yang rusak ya. Jadi kalau full thickness itu biasanya 2 kali prognosisnya lebih jelek daripada yang superficial yang grade 2 tadi. Jadi kalau ditanya mana yang berat, ya dua-duanya sama berat ya, jadi harus di rumah sakit semua. Kalau di atas 10%, grade 3 di atas 5%, ya, dua-duanya harus ke rumah sakit. Semuanya berat. Itu dari saya. Ya, betul sekali, Dr. Is. Jadi yang menentukan berat ringannya luka bakar adalah derajat kedalamannya dan juga luasnya. Gabungan keduanya itulah yang menyebabkan suatu luka bakar itu kita anggap berat, ya. Yang tadi apakah sedikit luasnya tapi kedalamannya dalam, itu juga berat. Luasnya banyak, kedalamannya sedang, grade 2 misalnya, sama, itu juga berat, lebih dari 10% ya. Jadi disarankan kalau ada luka bakar yang dalam atau luas, segera luasnya lebih dari 10%, tentu seperti tadi Dr. Is sampaikan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit ya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung? Sambil menunggu, ini ada dari Yafma Helta. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya, di lingkungan rumah tangga, terutama dapur, paling sering kena cipratan minyak panas. Selama ini sebagai awam, kami hanya mengetahui dialirkan air mengalir, diberikan betadin, dan dioles MEBO. Ini udah bagus sekali, Bu. Namun seringkali membekas berwarna hitam, menjendul, terkadang terbentuk seperti keloid. Bagaimana penanganan yang mudah bagi ibu rumah tangga dan untuk tidak meninggalkan bekas pada kulit? Terima kasih, Dok. Ini dari Ibu Yafma. Silakan Dr. Is barangkali.
bisa disampaikan penjelasannya. Ya, terima kasih Dr. Lisa. Jadi Halo, Dr. Is. Keloid benjol. Halo, Dr. Is. Lisa dengar? Jadi, Halo. halo, Ya, ini tadi suaranya hilang. bisa dengar? Silakan. Ya, masih agak Halo, hilang-hilang. bisa dengar Lisa? Ya, sekarang bisa dengar. Ya. Hilang lagi, Dr. Jadi Is. kalau terjadinya keloid atau benjolan pada bekas luka itu penyebabnya Halo. Halo. Dr. Is. Andreas tolong di-unmute Dr. Is-nya. Halo. ya Dr. Lisa. Dr. Isano, ya yang barusan tidak terdengar suaranya. Bisa tolong diulangkah? Ya, jadi benjolan bekas luka bakar itu biasanya terjadi apabila lukanya itu dalam dan penanganannya kurang bagus ya, sehingga terjadi apa istilahnya keloid itu ya. Di samping itu juga ada unsur bakat ya. Jadi biasanya kalau ada luka tempat lain yang terjadi keloid, kemungkinan ada luka bakar yang terjadi luka bakar juga bisa terjadi keloid. Tapi kalau lukanya tidak dalam dengan perawatan yang baik, insya Allah tidak ada menjadi keloid ya. Jadi keloid itu bisa terjadi juga karena iritasi yang kronis, misalnya luka bakar biasanya mau sembuh kan gatal ya, digaruk-garuk itu bisa menimbulkan jadi bekas lukanya yang nggak bagus ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini ada dari Agung Prasetyo, kelihatannya raise hand ya. Agung Prasetyo, adakah? Silahkan kalau masih ada. Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan tentang Burnazin, Dr. Iswinarno. Apakah Burnazin itu aman untuk orang hamil 29 minggu? Atau Burnazin itu cocok-cocokan nggak katanya? Dulu pernah pakai, tapi cairan lukanya menjadi banyak sampai tumpah-tumpah. Udah saya cuci, dulu pernah kena knalpot, luka sudah dicuci dan saya kelupas luka terbakarnya, tapi sekarang sudah sembuh sih katanya. Itu dari Agung Prasetyo. Ya tadi sudah nulis, sudah saya jawab di chat tadi, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi bahwa penggunaan Burnazin memang kadang-kadang menimbulkan suatu lapisan warna kuning yang kita sebut biasanya pseudoescar. Tapi nggak apa-apa, itu biasanya nanti pada perawatan selanjutnya kita kelupas saja itu, dibersihkan, nanti kita pakaiin lagi Burnazin lagi. Biasanya kalau lukanya grade 2, D2A, D2B, pengalaman saya dengan pemakaian itu 2-3 kali ganti, biasanya 10 hari, biasanya sudah kering lukanya, epitelisasi, dan tinggal penyembuhan lukanya. Jadi Burnazin memang kalau kita ngasihnya banyak, kadang-kadang memang dia terlihat seperti basah lukanya. Kalau basah gitu ya lebih baik diganti, ya segera diganti, bersihkan, diolesin lagi, ditutup lagi. Itu Dr. Lisa. Ya, berapa lama biasanya kita ganti balutan, Dr. Iswinarno? Ini ada juga yang nanya nih.
kapan sebaiknya Tadi ganti sudah baut? saya ada di slide saya tadi. Jadi kalau Oh ya, tidak basah bisa sampai 5 hari ya. 5 hari bisa, tapi ya, kalau misalnya dalam 2 hari sudah basah ya kita ganti. ya. Bisa sampai 5 hari, 7 hari bisa. Ya, baik. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan Dr. Isnarno, tapi kita kiranya waktunya sudah hampir sampai ya, kita harus mengakhiri ini. Ini ada banyak sekali pertanyaan tentang LCE balm, ada pertanyaan tentang obat Cina apa tadi ya, bau fuling ya. Mungkin nanti bisa dijawab di chat room oleh Dr. Isnarno ya. Tapi karena waktunya sudah hampir sampai di akhir, maka saya kira saya harus menutup acara webinar kita yang menarik ini. Oh iya, silakan Dr. Isnarno. Jadi begini, untuk penyembuhan luka kan ini kita penyembuhan awal, jadi awal penanganan awal di rumah, jadi nggak usah mikir keluh dan sebagainya dulu ya. Yang penting lukanya sembuh dulu, bagus, kulitnya nggak ada ya, nggak terjadi infeksi dan ya apa. Biasanya keloid itu terjadi setelah timbul bekas. Jadi yang penting pada seawal ini apa yang perlu disediakan untuk kotak P3K-nya tadi ya, yaitu yang alat-alat yang untuk membersihkan luka, purnasin, kasa steril, itu aja yang penting-penting dulu. Yang LC-BAM dan sebagainya mungkin nanti kalau memang kondisi sudah lukanya sudah baik baru kita pikirkan dengan itu ya. Karena ini penanganan awal, jadi mungkin yang penting mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan lukanya itu dulu. Itu yang diutamakan dalam penanganan awalnya. Itu Dr. Lisa. Ya, baik, terima kasih. Baiklah semua Bapak Ibu para peserta webinar sekalian, rasanya menarik sekali acara ini ya. Mungkin kita perlu bikin seri kedua barangkali karena pertanyaannya kelihatannya masih cukup banyak dan pesertanya juga cukup banyak. Mungkin sebagai penutup saya akan sampaikan bahwa satu tentu walaupun kita di rumah tetap kita harus hati-hati selama masa pandemi ini, karena kehati-hatian itulah yang bisa mencegah terjadinya luka bakar seperti tadi disampaikan oleh Dr. Isvinarno, karena pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Kemudian penanganan awal yang baik itu akan memberikan hasil yang baik. Penderita luka bakar akan sangat tertolong apabila pertolongan pertamanya di rumah, di tempat kejadian benar, yaitu dengan cara stop, berhentikan proses pembakarannya, kemudian dinginkan. Ya, dinginkan. Kalau listrik, matikan listriknya. Kalau api atau air panas, segera dinginkan dengan air mengalir 20 menit. Kemudian bawalah ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat agar bisa dilakukan pengobatan yang memadai, yang baik. Saya kira itu saja. Saya kira terima kasih kepada semua peserta, kepada Dr. Isvinarno sebagai pembicara. Terima kasih banyak sudah share ilmunya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk seluruh peserta yang mengikuti. Kemudian juga apabila masih diharapkan akan ada lagi, mungkin kita bisa buat satu forum lagi ya yang lebih detail. Mungkin waktunya harus lebih lama, Dr. Is. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Teddy dari IKTEK FKUI RSCM yang sudah mengakomodir kegiatan ini, dan juga Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia, PERAPI, yang sudah mensupport acara ini. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya dan hati-hati di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.